Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kementerian Kesehatan mengungkapkan rencana vaksin COVID-19 dosis keempat atau booster kedua. Namun demikian ada beberapa kategori orang yang akan menjadi prioritas vaksin keempat ini. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menyatakan antibodi terhadap virus COVID-19 akan menurun setelah 6 bulan setelah vaksinasi. Selain itu, vaksinasi dosis keempat menjadi rencana pemerintah dengan mempertimbangkan pandemi masih berlangsung. Meski demikian, ada kategori orang yang menjadi prioritas penerima vaksin COVID dosis keempat, yakni tenaga kesehatan, usia lanjut, dan tenaga pelayanan publik. Nah, kapan dan bagaimana sebaiknya vaksin dosis keempat diberikan? Kita akan langsung berbincang bersama pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi. Selamat pagi, Dr. Jane. Selamat pagi, Mas. Ya. Iya, dokter, kapan sebaiknya vaksin COVID-19 dosis keempat diberikan? Sudah saatnya kah melihat saat ini situasi? Begini, kalau kita ingat-ingat, tenaga kesehatan itu adalah orang yang pertama diberi booster. Itu bulan Agustus, sudah 1 tahun. Ya, kita tahu setelah 6 bulan dosis titer antibodinya itu sudah turun. Jadi sebetulnya untuk tenaga kesehatan itu sebetulnya sekarang ini sudah harus. Oke. Itu ya. Tapi kalau untuk masyarakat luas, apakah sudah waktunya melihat saat ini juga kasus mulai naik lagi, concern semakin tinggi? Ya, mungkin kita tetap harus prioritas misalnya untuk yang lansia, yang komorbid terutama ya, dan tenaga petugas publik ya, TNI Polri seperti itu. Oke, kalau kita melihat dosis begitu ya, apakah dosis yang kiranya diberikan untuk vaksin keempat ini akan sama seperti booster atau ada mungkin tambahan? Kemungkinan besar akan sama, dan nanti tentu akan ada daftarnya vaksin apa aja ya, di mana kita bisa memilih seperti itu. Oke, Dokter Jen, sebagai pengertian kepada pemirsa ya, memang mengenai jenis vaksin itu kan cukup masih menjadi perbincangan ya. Ada yang katanya tidak ingin vaksin jenis ini, ada yang maunya ini. Nah, untuk keempat ini, adakah kemudian concern tertentu? Apakah harus sama seperti booster atau kita karena itu rentangnya sudah setahun itu maka kita bisa jenis yang lain? Ya, sebetulnya jadi kita bisa mau sama boleh. Jadi misalnya yang Sinovac itu kan sudah boleh. Tadinya kan belum. Sekarang sudah bisa. Gitu. Dan tadinya kan diharapkan heterolog. Di mana kalau heterolog itu artinya berbeda. Seperti itu. Tapi kan ada masyarakat yang tidak mau berbeda. Berbeda itu sebetulnya lebih bagus sebetulnya. Oke. Gitu. Kalau berbeda lebih bagus ya malahan ya. Betul. Oke. Mungkin berbeda lebih bagus. Tapi berbeda itu apakah akan bisa menangkal varian-varian baru COVID, dokter? Kita sudah melihat saat ini subvarian juga sudah mulai ada, dan masyarakat pun satu sisi juga masih ada yang enggan vaksin booster juga. Betul. Ya, jadi ini kita semua harus sadar bahwa varian yang sekarang sedang mendominasi BA4 dan 5 itu, dia itu bisa 2-3 kali lipat lebih bisa tembus kepada orang yang sudah divaksin, bahkan booster sekalipun. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang malah sudah muncul lagi yang BA yang baru lagi, belum banyak di Indonesia, yang 275 itu asalnya dari India, itu katanya lebih bisa tembus lagi. Ya. Jadi kita harus adu cepat ini dengan virus. Jangan sampai keduluan virusnya. Cepat-cepat kita harus vaksinasi seperti itu. Oke. Jadi harus kompak ini.
Artinya menjadi perhatian juga dan diharapkan dari pemerintah pun juga bisa segera ya untuk bisa memberikan regulasi terkait secepatnya, baik itu untuk prioritas pertama dalam menerima vaksin dosis keempat ini ya Dokter Jen ya. Satu sisi tapi dokter ada juga tadi concern sama tapi seperti yang dokter sampaikan, ini juga ramai di media sosial mengenai kok saya sudah booster tapi kenapa kena lagi jadi sarjana COVID kedua, bahkan ada yang ketiga, begitu loh. Nah, Betul. sebenarnya kenapa sih bisa demikian? Apakah memang itu titer antibodi kita memang sudah benar-benar menurun drastis dalam jangka waktu pasca booster ini atau kenapa sebenarnya? Jadi untuk booster kedua itu diharapkan minimal 3 bulan sesudah booster pertama. Ya. Nah sekarang sudah banyak yang sudah lewat 3 bulan. Ya. Ya. Jadi kemungkinan pertama itu adalah titernya turun, satu. Yang kedua adalah virusnya. Memang virus yang semakin ke sini, virus baru itu virus yang lebih canggih. Dia lebih mampu untuk bisa tembus. Dan kita jangan sampai ya kita beri kesempatan virus itu beranak pinak. Dengan cara kita harus usahakan sebanyak mungkin orang diimunisasi dan kita pakai prokes supaya virus tidak masuk. Ya. Kalau virus masuk, dia akan berkembang biak dan waktu dia berkembang biak, dia akan bermutasi lagi menjadi virus yang lebih kuat lagi. Nah, kalau kita lupa, semua sudah divaksin, semua pakai prokes, virus akan mati sendiri. Oke. Dokter Jen, tapi satu sisi Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini beberapa hari terakhir kan terkonfirmasi positif COVID ya. Tapi satu sisi dia juga sudah menerima vaksin dosis keempat. Nah ini apa yang bisa menjadi perhatian di sini? Satu sisi kita juga tidak boleh abai dong terhadap vaksin booster. Betul. Jadi artinya bukan berarti kalau kita sudah divaksin lalu kita tidak usah protokol kesehatan. Nah itu berarti salah. Ya. Kita seringkali sekarang sudah mulai kumpul-kumpul. Reuni, kumpul-kumpul, makan-makan bersama. Kalau sudah makan bersama, sudah pasti buka masker. Orang Jepang pintar. Kalau makan, ya masih pakai masker, buka satu kali dibuka, masukkan makanan, tutup lagi. Mengunyah pada waktu pakai masker. Begitu, buka tutup seperti itu. Nah, kita harus pintar juga seperti itu kalau mau makan bersama. Nah, penerapan protokol kesehatan memang masih menjadi tantangan di sini. Tapi satu sisi dokter, angka cakupan vaksin booster kita juga ternyata belum mencapai target. Mengapa menurut Anda ini sulit sekali meyakinkan kepada masyarakat? Ya, karena memang Omikron ini tidak seperti Delta. Ya, Delta ini sudah habis lah. Omikron ini tidak seganas Delta sehingga masyarakat kita abai. Merasa tidak perlu divaksin. Nah, kalau masyarakat tidak sadar seperti ini, pemerintahnya yang harus tetap. Seperti sekarang sudah mulai naik pesawat, tidak pakai booster, tidak bisa. Dulu masih bisa ya. Betul. Boleh, belum booster, tapi harus PCR. Sekarang tidak bisa, harus booster. Nah, ini harus diterapkan ke semua. Naik bus, kereta api, masuk tempat-tempat umum, masjid, gereja, itu syarat booster. Kalau seperti itu jadi agak dipaksa ya. Kalau tidak mau, tinggal di rumah, tidak boleh pergi kemana-mana. Seperti itu. Oke, dokter kemudian terakhir, bagaimana seharusnya sosialisasi? Kok tadi kan memang cara sedikit dipaksa ya dari pemerintah kepada masyarakat agar mau di booster. Tetapi sosialisasi seperti apa sih? Kita juga pasti tidak ingin terlalu memaksa dong. Kita ingin bisa mengajak secara halus bersama-sama agar orang ini mau untuk divaksin booster. Tolong berikan kepada kami dan juga pemirsa mengenai saran seberapa pentingnya booster ini agar kita bisa mencapai target itu sendiri, dokter. Ya. Kita sudah punya banyak sekali data, termasuk data Indonesia sendiri. Jadi kasus COVID di Indonesia ini sekarang kan sedang naik. Dan mereka yang naik itu ada datanya. Mereka itu sudah divaksin keberapa gitu. Dan itu yang paling banyak itu mereka yang belum divaksin sama sekali, kita ada 30% loh. Penduduk yang belum divaksin sama sekali, 30%. Sepertiganya.
Kemudian atau yang diimunisasi tapi tidak lengkap. WHO meminta tiap negara itu minimal 70% dulu baru boleh booster. Indonesia belum. Indonesia masih sekitar 63%. Kita sudah booster. Iya. Nah, jadi data kita menunjukkan itu semakin kita tidak divaksin, semakin kita kena. Nah, jadi kita tidak boleh anggap remeh. Kita harus percaya dengan vaksin. Setuju. Ya. Baik, semoga ini menjadi perhatian bersama, menjadi wake up call kita bersama dan juga menjadi perhatian dari pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi agar satu sisi booster bisa dipercepat untuk kedua dan juga booster berikutnya bisa berlangsung. Terima kasih.